Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita lanjut ya pengoreksiannya. Sekarang kita mulai dari yang PKN. Anak-anak silakan perhatikan nomor 6. Kita akan mengoreksi PKN KD 3.2 dan 3.3 ya. Nomor 6, menghargai perbedaan sama dengan titik-titik orang lain. Ya, jadi kalau kita menghargai perbedaan, menghargai sesuatu yang berbeda dari yang berbeda dengan kita, maka itu sama juga dengan apa? A. Membiarkan orang lain, B. Menghormati orang lain, atau C. Membenci orang lain. Ya, benar, jawabannya adalah B. Menghormati orang lain. Silahkan kasih tanda centang kalau yang benar dan silang untuk yang salah. Selanjutnya nomor 7, Adi suka bermain lempar tangkap bola di air. Rita suka main ikan dan ular. Herman suka main balap sambil menggendong. Anak-anak tersebut memiliki keragaman. Dalam keragaman itu berarti artinya perbedaan. Mereka itu saling berbeda apa sih yang diceritakan tadi? A. Tinggi badan, B. Permainan kesukaan, atau C. Makanan kesukaan. Jawabannya adalah B. Permainan kesukaan. Mereka saling berbeda permainan. Nomor 8, kita dapat mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dengan cara, di sini kita diminta mencari contoh yang menunjukkan dia tuh bersatu dan tidak berkelahi serta saling rukun. A. Kita pilih yang paling tepat ya. Tidak membeda-bedakan dalam berteman. B. Memusuhi teman yang berbeda agama. Atau C. Menjauhi anak yang paling pendek di kelas. Dari situ kita lihat ya, ternyata yang saling rukun adalah A. Tidak membeda-bedakan dalam berteman. Nomor 9, kebersamaan dapat menciptakan titik-titik. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Perpecahan, B. Permusuhan, dan C. Persatuan. Kebersamaan, kalau kita bersama berarti bisa timbul, jawabannya adalah C. Persatuan. Jadi kalau kita bersama tidak mungkin kan kita mengharapkan perpecahan ataupun permusuhan. Jadi jawabannya adalah C. Persatuan. 10, Andi suka bermain lempar tangkap bola di air. Wisnu suka main berjalan sambil menggendong teman di air. Arya suka main kucing Arya suka bermain kucing mengejar ikan. Mereka harus saling, walaupun berbeda permainan, berarti mereka harus saling A. Mencaci. Mencaci itu mengolok-olok, menjelek-jelekkan, maksudnya. B. Menghargai. C. Membenci. Jawabannya adalah, kalau kita saling berbeda jenis permainan, berarti kita tetap harus saling B. Menghargai. Oke. Kalau anak-anak sudah mengisi sampai nomor 10, sekarang silahkan tulis nanti ya, betulnya ada berapa di samping nomor 6. Silahkan nanti kalian hitung sendiri dari nomor 6 sampai 10, hitung betulnya berapa. Kita lanjut ke PKN nomor 11. Matematika KD 3.7 nomor 11 ya. Gambar yang menunjukkan pecahan 1/4 atau 1/4. Ustazah udah pernah jelaskan kan, kalau 1/4 itu berarti kita memecah suatu benda ataupun bidang ataupun makanan itu menjadi 4 bagian. Tapi ingat, walaupun 4 bagian tapi tetap mecahnya harus adil. Kalau tidak adil maka dia bukan 1/4 ya. Oke, nomor 1. Ada 1 buah semangka dibelah menjadi 2. Itu bukan 1/4, namanya 1/2. B. Ada dibagi menjadi 3. Dan yang C dibagi menjadi 4. Jawabannya adalah C. 1/4. Kemudian nomor 12. Setengah bagian dari 1/4 adalah setengahnya. Kita ada 1/4. Setengah dari 4 adalah, setengahnya dari 4 adalah, tangan kita ada 4, setengahnya. Sebelah kiri 2, sebelah kanan 2, dibagi 2 kan setengahnya. Jadi hasilnya adalah satu tangan, satu kelompok ada 2. Jadi jawabannya adalah 2. A ya, 2. Nomor 13. 12 adalah titik-titik dari 48. 12 adalah titik-titik dari 48. 12 itu setengahnya dari 48,
atau sepertiganya 48 atau seperempatnya berapa tadi? 48. Jawabannya adalah 12 tambah 12 baru 24. Itu baru setengah. Kalau sepertiga tambah 12 lagi baru 36, dan ditambah lagi 12 jadi baru 48. Jadi jawabannya adalah C, seperempat. Nanti Ustazah tuliskan caranya. Silakan anak-anak dibetulkan dulu kalau yang betul, dan yang salah disalahkan dulu ya. Yang nomor 14, 20 adalah titik-titik bagian dari 60. Nah, 20 adalah titik-titik bagian dari 60. 20 itu berapa bagian? Setengahnya, sepertiga atau seperempat dari 60. 60 dibagi menjadi 3, 60 ya, kita 6. 60 dibagi 20, nanti dapat berapa kelompok 20? Berarti 2, 1 dibagi 2, didekatin 2, jadi dapat berapa kelompok? 1, 2, 3. Jadi jawabannya adalah langsung sepertiga. Nomor 15, nomor 14 jawabannya B ya. Nomor 15, sepertiga bagian dari 24. 24 dibagi menjadi 3 bagian, seperti yang Ustazah contohkan kemarin, yang kita pakai kotak-kotak sepertiga. Berarti kita bikin 3 kotak, kemudian dihitung satu-satu sampai mencapai angka 24. Jawabannya adalah berapa? 24 dibagi 3, jawabannya adalah C, 8 ya. Kalau sudah, nanti kalian juga tulis betulnya berapa dan salahnya berapa ya. Kita lanjut ke bagian 16. Di bawah ini alat dan bahan yang tidak dibutuhkan. Ingat anak-anak harus lebih teliti ketika membaca soal. Kalau dia bilang tidak, berarti yang dipilih adalah yang bukan. Jangan sampai keliru. Jangan karena pengen cepet, pengen menang dari teman-temannya, lalu ngisinya asal-asal, lalu ngisinya tidak teliti, akhirnya pas dibagikan hasil ulangannya, hasil tugasnya, barulah menyesal. Jadi kita harus lebih teliti. Perhatikan ya 16. Di bawah ini alat dan bahan yang tidak dipakai, yang tidak dibutuhkan dalam membuat patung ikan, yang kita tidak gunakan untuk bikin patung ikan, atau seperti apa ya, patung ikan yang terbuat dari tanah liat itu adalah A, tanah liat, B, triplex, C, batu. Coba perhatikan A, tanah liat. Tanah liat tentunya pasti sangat dibutuhkan ya, karena untuk membuatnya dari tanah liat itu sendiri. Triplex juga sangat dibutuhkan karena untuk alasnya, alas bawahnya biar tanahnya tidak kemana-mana. Yang C, batu. Nah, jawaban yang tidak digunakan adalah C, batu ya. Nomor 17, bahan yang sangat mudah untuk membuat patung adalah A, batu, B, kayu, C, tanah liat. Jawabannya adalah C, tanah liat. Kenapa tanah liat? Anak-anak tentu pasti tahu ya. Kalau batu tuh sangat keras, agak susah dipahat. Dipahat itu dipotong-potong, diketok-ketok biar membentuk seperti patung. Kayu juga keras, tapi lebih keras batu. Yang C, tanah liat. Kalau tanah liat sangat mudah sekali dibentuk ya, bentuk lembut dan mudah dipencet-pencet. 18. Fungsi minyak goreng dalam membuat patung dari tanah liat adalah A, agar mengkilap, B, agar kering, atau C, agar tidak lengket. Jawabannya adalah C, agar tidak lengket. 19. Membuat hiasan dari bahan alam dan buatan dapat melatih titik-titik seseorang. Nah, kalau kita membuat sesuatu, membuat hiasan, itu pasti akan meningkatkan A, ketelitian, B, kekuatan, atau C, kreativitas. Jawabannya adalah C, kreativitas. Kreativitas berarti itu keahlian seseorang membuat bunga, membuat patung, menari, itu adalah kreativitas ya, kemampuan orang untuk melakukan sesuatu ya. Nomor selanjutnya 20. Tahap akhir membuat patung dari tanah liat adalah, nah, kalau kamu sudah bikin patung, sudah bikin hasil karya dari tanah liat, kamu yang terakhir adalah, tahap akhirnya adalah A, menjemur, B, mengecat, C, membakar. Jawabannya adalah B, mengecatnya ya. Oke. Sampai di sini. Lanjut ke PJOK nomor 21.
Menggendong teman di dalam air melatih kekuatan dan ya, jawabannya A, keseimbangan. Nomor 22, ada gambar orang sedang menggendong ya. Oke, Ustazah sampaikan sini dulu, nanti akan dilanjutkan ke nomor